Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen. Enggak. Nah, ini ya, dengarkan baik-baik. Teroris itu datangnya dari pesantren. Nih, dengarkan ya. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe-nya guys. Ini ada sebuah berita ya. Wah, ini beritanya berat untuk saya bacakan ini ya. Judulnya, teman-teman baca sendiri aja nih ya judulnya. Wow, ini mengagetkan kita semua pastinya. Coba langsung aja kita ke inti beritanya ya. Di sini ada inti beritanya. Lewat cuitan di akun Twitternya, Fadli bersuara dengan mengaitkan salah satu sila dari Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan kematian dokter tersebut di tangan Densus 88. Fadli menganggap apa yang terjadi pada Dr. Sunardi adalah bukan kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi kebiadaban yang tidak adil tanpa kemanusiaan. Seharusnya kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi prakteknya kebiadaban yang tidak adil tanpa kemanusiaan. Tweet Fadli dalam akun Twitter pribadi sebagaimana dikutip di Jakarta, Jumat tanggal 11 bulan 3 tahun 2022. Fadli juga mendoakan agar Dr. Sunardi yang kini tak lagi bernyawa agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oh, ini ya cuitannya Bapak Fadlizon ya. Kita lanjut lagi aja beritanya ke bagian kedua. Ini lembar kedua. Ada keterangan di sini. Versi atau keterangan pihak kepolisian adalah terduga teroris yang diketahui bernama Sunardi melakukan perlawanan karena tidak menghentikan mobilnya saat dilakukan tindakan oleh Densus 88. Jadi memang ada perlawanan guys ya, sehingga pihak kepolisian mengambil tindakan seperti apa yang kita baca tadi beritanya itu guys ya. Dan saat ini menjadi pro kontra gitu ya, timbul polemik di sosial media ataupun di media. Seperti apa juga yang kita baca tadi ungkapan dari Bapak Fadlizon. Namun pada intinya teman-teman, siapapun yang masuk dalam kelompok T, saya katakan T aja inisialnya biar nggak terlalu vulgar gitu ya, tentunya itu menjadi musuh kita bersama di negara kita. Cuman kalau dari kacamata masyarakat sipil atau masyarakat biasa seperti saya, kelompok T yang sudah jelas-jelas nyata aksinya di negara kita saat itu, yang benar-benar terlihat adalah kelompok KKB yang sebagaimana kita udah lihat beberapa korbannya terus berjatuhan. Namun kalau dari kacamata Densus 88 atau sudut pandang dari pasukan Densus 88, mungkin mereka punya referensi tersendiri ataupun punya intelijensi yang mana kita tidak tahu tentang hal itu, sehingga para Densus 88 lah yang tahu orang-orang mana yang sudah terlibat dalam kelompok T yang harus segera dimusnahkan. Tapi menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Gak ada salahnya juga kita sharingkan mengenai hal ini. Oke teman-teman, kita kesampingkan dulu pembahasan mengenai dokter ini ya, yang dianggap sudah masuk dalam kelompok T sehingga Densus 88 mengambil tindakan terhadapnya gitu ya. Kita kesampingkan dulu karena wah, ini saya lihat beritanya ngeri-ngeri sedap untuk saya bahas. Oke, mending kita reaction aja sebuah video. Ada pemuka agama dari agama sebelah mengatakan atau mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi ataupun menghapus beberapa ayat suci Al-Quran. Wah, parah kan? Dan juga mengatakan di dalam video itu terdengar pesantren adalah salah satu tempat lahirnya kelompok T gitu guys. Waduh, ini kurang lebih lah begitu perkataannya. Coba kita dengarkan ya. Ada-ada aja nih orang akhir zaman. Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal. Bapak memiliki tentara. Pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu Pak. Saya dukung sekali. Kaum Islam Sontoloyo katanya. Siapa yang dimaksud itu ya? Kita lanjut lagi. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah Sanawiyah, Aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang
Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Oke, di sini mengatakan pesantren itu melahirkan kaum radikal semua gitu katanya. Seperti saya ini dulu radikal karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Nah, ini kan benar mau ngerevisi Al-Quran. Dia pikir Al-Quran itu sama dengan kitabnya gitu ya, yang bisa seenaknya dirubah-rubah seperti itu. Allahu Akbar. Coba kita lanjut lagi. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China. Panutannya di Cina gitu ya. Sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ya kalau sudah kena radikal, itu apa saja yang di depan mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen. Enggak. Nah, ini ya, dengarkan baik-baik. Teroris itu datangnya dari pesantren. Nih, dengarkan ya. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen. Enggak. Semua teroris datangnya dari pesantren gitu, sekolah pesantren. Tidak ada teroris yang datangnya dari sekolah Kristen gitu. Wow. Mungkin. Dan saya mengharap bahwa TNI, polisi, dan pegawai negeri sipil itu agar mereka netral di dalam memberikan pelayanan kepada bangsa ini. Jangan karena agama dan jangan karena golongan. Mereka harus benar-benar netral di dalam melakukan pelayanannya kepada bangsa ini. Waduh, ya Allah. Aduh, gimana ya? Kita Islam itu kan mayoritas di Indonesia, dan sebagian besar anak-anak bangsa Muslim di Indonesia ilmu-ilmunya ya didapatkan dari pesantren lah pastinya. Bahkan orang-orang yang saat ini duduk di jabatan pemerintahan juga banyak dari kalangan pesantren. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan bahwa kelompok T itu semua datangnya dari pesantren, tentunya hal itu melukai seluruh umat Muslim di Indonesia. Terlebih lagi orang-orang yang pernah nyantri ataupun sebagai pernah belajar di pesantren. Tapi ya sudahlah, kita lihat aja nanti ke depannya Bapak itu bagaimana guys ya. Saya yakin pasti akan menyesali perkataannya itu, baik itu menyesali langsung diucapkan ataupun menyesali di dalam hatinya atau sebagai renungan tersendiri buat dia. Oke, klik tombol subscribe dan juga loncengnya guys, biar gak ketinggalan video berikutnya, karena saya rasa udah cukup panjang video kali ini. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.